Assalamualaikum mas bengkel. Oke, di video kita kali ini saya kedatangan motor Vario 125 LED Old ya teman-teman. Dan di project kita kali ini saya akan coba membagikan cara pengecetan cover body ya teman-teman, khususnya buat teman-teman pemula seperti saya. Semoga video ini sedikit banyak bisa bermanfaat dan simak videonya sampai dengan selesai. Oke, langkah pertama setelah proses penghamplasan. Untuk proses penghamplasannya saya lewat aja supaya durasinya lebih cepat. Dan yang pertama saya cat, ini bodi kasar dulu ya teman-teman. Ini saya pakai Sapporo Ultimate Dashboard Paint 1K tekstur black. Dan sebelumnya untuk penghamplasannya ini saya pakai amplas grid 400 ya teman-teman, karena keadaan cover halusnya juga belum terlalu kusam. Untuk cara penyemprotannya seperti biasa, sekitar 15 cm. Dan ini saya satu kali ya teman-teman, satu kali terlebih dahulu. Nah, ini kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit ya teman-teman. Jadi dia untuk daya serapnya agak sedikit lambat, karena setahu saya di cover kasar kayak gini ada sejenis kayak cat rubber bekas pabrikannya ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman. Ini baru satu kali penyemprotan. Nah, ini kalau misalkan ada kayak bergelombang kayak gini di beberapa bagian, ini kita hamplas ambang lagi ya teman-teman, sedikit aja, nggak usah terlalu ditekan supaya rata. Lalu setelah itu lanjut ke penyemprotan kedua ataupun ketiga. Nah, oke, ini udah saya hamplas ulang ya teman-teman di beberapa bagian yang agak kurang rata atau kurang halus. Setelah itu kita langsung lanjut ke proses penyemprotan kedua. Untuk proses penyemprotannya sama aja ya teman-teman, sekitar 15 cm, nggak usah terlalu tebal, tipis-tipis aja supaya nggak ngacai kalau bahasa Sunda. Nah, oke. Sambil menunggu ini kering, nanti kita lihat hasilnya. Kita lanjut dulu ke proses pengecetan bodi halus. Oke teman-teman, sebelum melanjut ke proses epoksi atau primer ya teman-teman, ini saya pakai L-coat ya teman-teman untuk epoksinya. Untuk takarannya disesuaikan sama petunjuknya aja ya teman-teman, atau misalkan teman-teman mau eksperimen juga nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk alat semprotnya ini saya pakai electric spray gun ya teman-teman, karena kebetulan kompresor saya itu rusak. Dan ini juga bisa kok teman-teman, asal teman-teman bisa ngatur si anginnya ini di sini ya teman-teman. Sebelumnya udah diamplas, ini saya pakai amplas grid 400 ya teman-teman. Dan ya, untuk prosesnya ini bisa satu kali ataupun dua kali tergantung kondisi ya teman-teman. Biasanya untuk pengecetan suppressor kebanyakan saya dua kali ya teman-teman. Yang satu kali pis terlebih dahulu, nanti kalau misalkan ada yang kotor kita amplas lagi, langsung ke pengecetan kedua untuk penebalan. Yang lainnya juga sama ya teman-teman, dua kali penyemprotan. Kalau misalkan bersih satu kali juga nggak apa-apa, itu tergantung kondisi. Ya, dan ini hasil sementaranya ya teman-teman. Setelah kita melakukan proses epoksi atau cat dasar, kita tunggu dulu beberapa menit, sekitar 10 atau 15 menit. Nanti kita cek kalau misalkan ada yang bergelombang ataupun kotor, kita hamplas lagi. Ini udah dua kali penyemprotan. Jadi sebelum naik cat itu saya pribadi ya disarankan
dihamplas terlebih dahulu lagi pakai grit 600 ataupun 1000 ataupun 800 tergantung si permukaan catnya ya teman-teman. Tapi hamplas ambang aja supaya lebih rata ataupun lebih mulus aja untuk permukaannya. Dan sekarang kita akan naik ke proses cat. Ini kita pakai cat warna putih ya teman-teman, karena nanti ini kita bakal timpah warna lembayung. Nah, untuk bagian yang CVT ini saya tipis aja ya, karena yang punyanya minta agak sedikit dimotif. Tapi ini nanti kita tipa warna hitam supaya lebih rata aja. Oke teman-teman, ini udah pengecatan 2 kali ya teman-teman. Sebelumnya juga sudah saya hamplas ambang atau dihamplas halus supaya lebih mulus ataupun lebih rata ya untuk permukaannya. Dan kita lanjut ke pengecatan lembayung ya teman-teman. Dan untuk pengecatannya ini baru 1 kali ya teman-teman, jadi tipis terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman bisa langsung timpah 2 kali ataupun 3 kali, itu tergantung selera teman-teman aja. Nah, sambil menunggu cat yang lembayung kering, ini CVT-nya kita buat model seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau pemula seperti saya. Nah, jadi ini nanti ini putih, terus yang tulisan Hondanya juga putih, terus nanti kita tutup pakai warna hitam ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman bisa pakai selasi kertas ya atau masking tape. Biasanya saya di garis kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, menggunakan penggaris sama cutter. Karena kalau misalkan pinggiran ininya yang diambil, itu biasanya suka agak bocor ataupun kurang rapih ya teman-teman. Cuman tergantung lagi ke permukaan ataupun skill pengecatannya ya teman-teman. Ini nanti tulisan Hondanya kita tutup. Teman-teman bisa tutup pakai odol, pakai sunlight, atau teman-teman bisa disuntik pakai suntikan bekas untuk tulisannya, tergantung nanti mau warna apa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk caranya. Setelah itu kita cat tulisannya sama list atau variasi ininya tetap putih. Oke teman-teman, ini udah 2 kali pengecatan putih sama 2 kali pengecatan warna lembayung. Nah, kurang lebih hasilnya sementara seperti ini ya teman-teman. Mungkin di kamera agak kurang jelas. Terus sekarang kita lanjut ke proses clear. Teman-teman bisa 2 kali ataupun bisa 3 kali, sesuaikan saja sama kebutuhan ataupun selera. Dan ya, untuk clearnya atau varnishnya ini saya pakai Belcoat PU2K Clear Coat yang 4100. Untuk takarannya teman-teman bisa ikutin petunjuknya, atau mau sedikit agak dibedain juga nggak apa-apa, nggak masalah, masih ada toleransi. Untuk tinernya saya pakai thinner HG ya teman-teman. Dan ya, untuk hasil sementaranya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk daya kilapnya menurut saya ini cukup bagus. Dan ini baru 1 kali ya teman-teman. Kemungkinan ini saya 2 kali aja, saya rasa udah cukup. Terus untuk CVT juga ini sama ya teman-teman. Cara pengecatannya sekitar 2 kali atau 2 lapis, tergantung kebutuhan. Ini baru di clear 1 kali. Nanti kita bakal naik ke tahap pengecatan clear yang kedua. Dan ya, ini alhamdulillah ya teman-teman, udah terpasang semuanya untuk proses pengecatan ataupun pengeklirannya. Untuk semua tahapan prosesnya udah beres, ini udah dipasang. Ini saya persingkat aja supaya durasinya lebih cepat. Dan untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk efek lembayungnya mungkin kalau di kamera kurang terlalu jelas ya teman-teman, tapi menurut saya ini udah cukup muncul. Nah, ada sedikit review ini untuk lampunya pakai Biled AS Turbo Experience. Ini pasangnya di Cimahi. Untuk CVT-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini juga dicat pakai dashboard coating. Nah, kurang lebih untuk hasil dashboard coatingnya
menurut saya ini cukup lumayan pekat ya teman-teman untuk efek hitamnya, bertekstur juga. Dan untuk lampunya ini sama, udah pakai LED depan belakang. Terus untuk knalpot ini beli customnya dia dari Purbalingga, merek OX2. Nah ini untuk lampu jarak jauh dekatnya ya teman-teman. Coba sen kiri. Nah untuk sennya seperti ini ya teman-teman. Udah ada fitur leveling ya teman-teman. Jadi ini dia bisa naik turun. Nah ini naik. Tuh ini naik. Langsung turun. Jadi kalau masuk gang bisa lebih aman ya teman-teman. Untuk peleknya ini udah pakai VND ya teman-teman. Dan untuk set pengeremannya ini pakai Kitako sama pelek belakang juga ya teman-teman. Pakai VND. Jadi tampilan di belakang kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah mungkin ini efek daripada lembayungnya ya teman-teman. Kalau kena cahaya dia muncul. Tapi kamera saya agak sedikit terbatas ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak kurang jelas. Tapi menurut saya ini cukup bagus. Dan mungkin segini dulu aja di video kita kali ini, atau di project kita kali ini. Semoga sedikit banyak video ini bisa memberikan manfaat serta hiburan buat teman-teman pemula khususnya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum. Kayak di dubbing.